sahabat tadi di sore hari ini, sebelum saya lanjut melakukan pemupukan pada pohon durian yang vegetatif yang lainnya ya, bukan yang di depan di sini, saya tunjuk dulu ini yang memasuki pra vegetatif. Kalau yang duri hitam di sana vegetatif sahabat tadi, hanya saja bongsor ya, ini musangki. Baik, saya cek ke sana. Nah, hanya saja itu pertumbuhannya laju sekali ya, walaupun baru usia 1 tahun. Lihat ya, 1 tahun lebih sih, belum ada 2 tahun ya. Nanti 2 tahunnya di bulan puasa itu sudah di cut pruning ya, berkat top pruning ya. Sudah di top pruning, masih aja tinggi seperti itu. Dan di 2 minggu kemarin sudah saya lakukan pemupukan untuk NPK 1616. Namun di sini di sore hari ini saya akan melakukan pemupukan pada pohon durian yang vegetatif yang stag pertumbuhannya dengan pupuk yang berbeda, yang lebih dominan ke nitrogen gitu ya, komposisi saudara ini. Gitu, pada tanaman durian duri hitam dan musangking juga sahabat tadi. Begitu supaya dia tidak stuck pertumbuhannya dan tidak bosan untuk dilihat. Baik sahabat tadi, mumpung masih ada waktu, kesempatan dan belum gelap ya, cuaca mumpung masih terang, akan saya lanjut langsung sekaligus melakukan proses pemupukan untuk masih ada waktu dan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tadi kan saya udah memupuk cengkeh nih di sore hari ini, kan sekaligus saya mau melakukan proses pemupukan juga setelah saya gemburkan dengan alat todong seperti ini ya. Kalau dengan cangkul nggak bisa sahabat tadi, karena ini batu semua. Batu ini boleh batu keluar karena hujan saja gitu kan, kalau nggak ada hujan payah kali ya gitu. Tapi nggak apa-apa selagi bisa. Dan ini agak miring supaya airnya nanti dari atas turun ke bawah tuh dia tidak menggenang laju lari dia. Sebagaimana musim kemarau ya siram aja. Nah ini kan mau hampir 1 tahun atau anggaplah 1 tahun kan masih seperti ini aja. Dan kemudian temannya itu tinggi ya, nggak bisa disamain dengan itu karena itu kan lebih awal, lebih dulu. Nah di sini supaya cepat akan saya melakukan pemupukan, tapi pupuknya pupuk yang saya bawa di sini ada 2, sahabat tadi 2 macam. Nah di sini ada Sprinter ya, Sprinter. Di sini ada juga NPK yang sering biasa dipakai 1616. Nah seperti ini ya, 1616 ini untuk prageneratif. Ya hari ini kan kenapa dibilang prageneratif? Di sini kan untuk vegetatifnya. Di sini ada 20 10 10, maksudnya nitrogen 20%. Fosfat kaliumnya itu 10-10. Nitrogen itu kan untuk memacu pertumbuhan tanaman durian di sini sahabat tadi, karena lebih dominan ke nitrogen kalau khusus masa pertumbuhan, karena nitrogen di sini komposisi unsur yang paling bertanggung jawab dalam pupuk untuk pertumbuhan tanaman durian ya. Begitu sahabat tadi. Baik, di sini saya bawa 1 kilo dulu karena ini untuk memacu pohon durian yang agak stagnan pertumbuhannya begitu. Nah, di sini keuntungannya menggunakan pupuk NPK Mutiara Sprinter 20 10 10 ya, secara komposisi urusannya pupuk NPK Mutiara Sprinter di sini yang 20 10 10 memberikan reaksi super cepat pada tanaman karena sebagian nitrogen dalam bentuk NO3 atau nitrat ya, yang langsung tersedia bagi tanaman dan dapat membantu penyerapan unsur hara kalium, magnesium, dan kalsium sehingga dapat mempercepat proses pembungaan, pembuahan, dan memacu pertumbuhan pada pucuk tanaman serta menekan serangan jamur dan penyakit ya kan. Cocok digunakan pada semua jenis tanaman bunga, buah, bunga, sayuran, tanaman pangan, dan palawija serta tanaman perkebunan. Jadi dosis pemakaian Sprinter tabur 100 sampai 1000 kg per hektar. Tuh bayangin. Semkocor 4 sampai 10 kg per 200 liter air, atau disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis tanaman ya kan. Ini kan berhubung usianya belum 2 tahun, jadi tidak akan banyak, sekitar 30% saja. Tidak dikocorkan karena lembab bawahnya. Udah melembab terus nanti dia malah busuk akar ya. Kalau bisa kan ya langsung kering gitu tanahnya. Tapi berhubung dipupuk dengan pupuk anorganik di sini harus lembab ya, mau nggak mau, karena harus diserap, tidak menguap oleh hawa panas daripada pupuk Sprinter di sini. Sahabatan, ini adalah pupuknya ya, pupuk Sprinternya di sini. Nah
Ini untuk nitrogennya 20 20 20 10 10 supaya laju cepat pertumbuhannya. Oke. Jadi kalau penasaran silakan tap-tap di layar sebelah kiri saya untuk harga dan komposisi unsur hara yang lebih detailnya, silakan cek. Barangkali sahabat tani dan yang ingin memesan jauh dari kota kah atau jauh dari toko pertanian, silakan klik di layar dan bisa diantarin langsung oleh kurir-kurir paket Shopee, sahabat tani. Terima kasih. Baik, saksikan terus video sampai selesai. Saya akan lanjut melakukan proses pemupukannya, sahabat tani Rudian. Terima kasih. Baik, sahabat tani, akan lanjut saya ke durian duri hitam. Yang tadi musangking, yang duri-duri hitam ini sudah saya potong pucuk karena lemas. Ya, lemas supaya cabangannya melebar. Nah, supaya batang utamanya daripada pemotongan pucuk itu supaya dia kekar, begitu sahabat tani Rudian. Baik, lanjut melakukan proses pemberiannya pada pohon durian duri hitam. Untuk spesifikasi warnanya sama aja ya, biru. Nah, seperti itu. Dikira-kira aja lah, tergantung kebutuhan tanaman dan usianya. Kalau usia tanaman seperti ini kan nggak mungkin dosisnya dipertinggi ya. Begitu sahabat tadi. Jika dengan kohe itu kan takutnya, yang saya takutkan bukan apa-apa, itu ya kena jamur ya, atau penggerek batang, ataupun jamur Phytophthora, Pythium kompleks. Itu jamur-jamur yang berbahaya bagi akar tanaman durian di sini. Baik, ini khusus untuk yang stag pertumbuhannya. Baik, kita lanjut ke tanaman durian musangking, sahabat tani. Nah, ini kan musangkingnya. Kalau lihat dari pinggir, jadi harus dipercepat dengan pemupukan yang komposisi unsur haranya yaitu 20% dinaikkan gitu ya. Jadi jangan salah pilih pupuk untuk masa vegetatif pada tanaman durian supaya pohon duriannya tidak lambat tumbuh. Baik, sahabat, ini akan lanjut saya melakukan proses pemupukan. Nah, jika ini takut lari, maka kan saya doubling ya dengan tanah lagi supaya dia tidak lari, begitu sahabat tani. Atau sewaktu-waktu ada hujan dia masih tertahan begitu. Karena ini posisinya miring. Oh, dilihat dari bawah seperti ini. Belum nanti kan efek daripada lambatnya pertumbuhan tanaman itu tidak hanya karena pupuk dasar, ataupun tidak hanya karena suatu alam lingkungan, melainkan juga ya metode tanamnya seperti apa, terus penetrasi sinar mataharinya bagaimana. Karena syarat tumbuh tanaman itu kan bukan dari pupuk saja, melainkan dari pada air penyiraman di musim kemarau. Kemudian jika musim hujan harus ada penetrasi sinar matahari yang masuk yang cukup untuk intensitas mataharinya ya. Nah, jadi kalau intensitas mataharinya kurang cukup, kurang memenuhi untuk tanaman durian sebagai kebutuhan masa pertumbuhan, ya jelas sahabat tadi, dia tidak akan mau naik, dan dia terus stuck di situ-situ saja pertumbuhan. Dan nanti kalau ini lebih tinggi lagi, pengen tinggi kan bisa di-cut dahan yang paling bawah supaya dia lebih naik cepat ke atas sahabat tadi untuk pertumbuhan. Nah, beda dengan yang di sana musangking duri hitam itu kan bagus-bagus pertumbuhannya, karena memang itu tadi saya perhatikan sejak awal, karena memang dia duluan yang ditanam. Beda dengan yang di sini, jadi di sini wajar jika pertumbuhannya lambat, karena yang di sana lebih awal saya tanam, begitu sahabat tadi. Yang penting tidak masalah, di sini tidak kena penyakit jamur, penyakit lain-lainnya yang bisa mematikan
tanaman durian seperti virus, bakteri gitu. Nah, saya lihat nanti saya akan update bagaimana hasil daripada pemberian pupuk Sprinter ya, akan saya buktikan nanti kepada sahabat tani rudian dimanapun berada hasilnya seperti apa begitu. Baik sahabat tani rudian, terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan di video sore hari ini. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam hormat semuanya, salam petani Indonesia, dan ketemu lagi di video saya berikutnya seputaran tentang tanaman durian. Dan nanti akan terus saya bahas seputaran tanaman durian, dan sekaligus saya melakukan perawatan intens yang ada di kebun, baik yang tanaman vegetatif maupun yang udah prageneratif. Bahkan saya yang udah berbuah aja ya, yang udah berbuah nggak saya lihat-lihat lagi sahabat tani, karena saya berbagi waktu untuk merawat tanaman durian dari berbagai blok lahan saya yang dimana ditanami durian juga yang lainnya. Jadi insya Allah lain waktu kesempatan akan saya periksa, saya cek, gak boleh dibiarkan selama 1 bulan lamanya, tidak dilihat-lihat ya, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan begitu. Sebagai petani durian, owner atau siapapun itu ya silahkan jangan sampai tidak ke kebun dalam 1 bulan lamanya, haruslah dilihat ya sahabat tani, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan khususnya untuk tanaman durian. Baik, terima kasih sahabat tani rudian yang bagi yang sudah menyaksikan. Salam hormat semuanya, salam petani Indonesia, dan ketemu lagi di video saya berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada yang masukan silahkan tulis kolom komentar, dan sekaligus jika ada yang bertanya juga, mari kita sama-sama sharing dan belajar di sini. Terima kasih, salam hormat semuanya, salam petani Indonesia, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.